Oke, masih di channel Farid Putra Motor ya lor. Hari ini kita kedatangan subscriber dari kota Wajak. Ini kuda Grandia atau Grandis, kurang paham saya. Tapi untuk mesinnya sama 4D56. Kendalanya itu orangnya pingin servis total di mesin. Dan ada kesalahan pernah dulu pemasangan untuk dinamo isi atau pengisian yang kurang maksimal. Bentar. Nah, dinamo isinya itu miring, pulinya itu kelihatan miring, nggak lurus, nggak center dengan ban kipas, dan juga ada oleng di pulinya. Nanti kita cek. Kalau untuk suaranya normal, tetapi pingin servis dan dinormalkan lagi dan juga dienakan lagi. Terus di sini pulinya nanti kita akan perbaiki. Biasanya itu banyak kalah di as di bawah itu karena kurang kencang atau kurang maksimal. Tapi nanti kita akan buka. Biasanya yang kalah itu di rumahnya dan apa yang harus kita lakukan. Tapi ada yang untuk sementara dan ada yang untuk paten. Jadi nanti kita lihat dulu kerusakannya. Kalau bisa nanti kita perbaiki secara paten seperti orsinilnya, biar nggak miring. Biasanya itu bunyi tek gitu. Jadi nanti kita akan perbaiki semua. Kita hidupkan dulu. Kita coba hidupkan dulu. Ini meskipun dikencangin tetap berdecit ya lur, soalnya pulinya dua, yang belakang itu kencang, yang depannya kendor. Dan untuk mesinnya ini baru pertama kali hidup, agak goyang. Kalau mesinnya normal, suara halus, cuma kurang pas. Nanti kita cek nozzle-nya juga. Kalau lihat dari suaranya itu tekanan nozzle-nya kurang. Dan suara berdecitnya dari V-belnya yang bagian depan itu agak longgar karena miring gini ya. Jadi yang kencang itu yang bagian belakang, yang bagian depan ini agak longgar. Jadi nanti kita buka dulu gimana, setelah dibuka nanti penanganannya gimana. Oke. Jadi saksikan terus video dari kami Farid Putra Motor. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak, alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Udah kita bongkar. Agak sulit untuk kuda karena ada bracket AC-nya. Jadi maklum agak lama. Dan di sini banyak bocoran sil-silnya, nanti kita akan ganti semua. Dan penyakitnya itu sebenarnya sepele ya lor. Dari rumah pangkon baut di dinamo isinya ini, nah ini sampai sobek segini. Ini sebenarnya sepele, cuma karena dekat di bawah sini ini rumah dek pompa oli dan kalter, juga pipa saluran penyedot olinya. Jadi harus bongkar semuanya di depan. Ini penyebab utamanya itu pas waktu ngencangin dinamo starter, dinamo isi ini nggak dikencangin. Jadi ini bergetar dan goyang karena getaran mesin. Juga perhatian bagi pemilik kuda atau mesin tipe D456 untuk segera cek pangkon yang bawah, baut yang bawah di dinamo isinya, agar dicek biar tidak miring gini. Kalau miring itu harus susah ya lor untuk servisnya. Harus lepas dek pompa oli, kalter, juga bracket di AC ini, soalnya tempatnya sempit. Jadi segera cek bagi pemilik mesin 4D56, takutnya ada masalah itu. Karena sering saya temui di mesin 4D56 setelah penyetelan fan belt untuk radiator yang bawah ini dikendorin tapi lupa untuk dikencangin lagi, dan akibatnya kayak gini.
Ini nanti kita bongkar, kita biar videonya lebih jelas lagi. Jangan sepelekan untuk pangkon dinamo isinya. Kita cek apakah dinamo isinya juga kalah atau enggak. Nanti itu kita perbaiki, kita las aluminium. Kalau bisa nanti kita bos lagi pakai besi biar lebih kuat. Kita coba lihat dulu. Nah, ini dinamo isinya, lubangnya masih utuh. Ini selamat Mas Yan. Dan di sini juga. Dan di sini itu kalau dikencangin ini bosnya ini modot ke dalam, ngancing di situ ya lor. Jadi ini enggak apa-apa, cuma di pangkon di sana. Nah, di sini juga masih rata. Jadi yang kalah di dek olinya. Oke, kita lanjut dulu untuk pembongkarannya karena agak sulit. Sebenarnya biayanya mudah dikit untuk pengelasan dan pembuatan bos, tapi kerjanya itu membongkarnya semua ya. Jadi ya gitu, nanti sekalian kita bersihkan untuk mesinnya. Oke, kita lanjut dulu. Udah kita bongkar ya lur untuk dek pompa olinya, dan juga injektornya tadi udah kita setel. Nozzle-nya ukurannya terlalu tinggi, jadi kita turunkan jadi 130. Nah, ini nanti kita akan las, kemudian nanti kita coba akan bor besar, kemudian disok besi biar kuat. Terus untuk silnya ini masih bagus, tetapi ada bocor dikarenakan di sini dek pompa oli ini gelap ya lor, bentar. Ini yang menyebabkan silnya aus ya lor, ini tempat sil ini meskipun sil baru ori cepat mudah bocor. Nanti kita coba, kalau bisa kita lepas, kita ganti silnya, atau kita lihat dulu nanti biar enggak salah prediksinya. Terus ini kita las lagi. Ini yang menyebabkan kemiringan di alternator, dan juga yang tadi rotornya itu, rotor gigi punya pompa olinya itu aus di bagian sil sini, sehingga meskipun ini baru atau ori nggak bisa awet. Ini mumpung sekalian bongkar, sekalian kita perbaiki juga untuk sil-silnya semua, nanti kita akan perbaiki. Oke, kita lanjut dulu untuk pengelasannya. Ini kita las aluminium, kita las manual. Nanti kita akan kasih bos biar kuat besi. Kita bawa ke tukang. Oke, ini mau kita pasang, ternyata ada masalah ya lor. Ini di gigi balan besarnya untuk timing besar ini aus. Nah, ini jadi ini kan begini. Nah, sehingga ini juga kemakan, ini juga kemakan, lebih dalam daripada yang garis ini. Jadi ini harus kita ganti, dan ini udah kita dapatkan penggantinya. Nah, ini copotan punya L300 new, masih bagus dan mulus, nggak ada cacat karena emang copotan. Kalau baru orinya hampir 500. Ini dapat copotan dari teman sini. Jadi kalau kita paksakan ini, nanti ini bakal goser atau nyerempet di pompa olinya dan menyebabkan aus berlubang lama-lama. Ini udah kita dapatkan yang utuh, jadi ini kita tinggal pasang. Kita pasang dulu untuk timing. Ini tinggal pemasangan untuk timing bel, dan sil-silnya udah terpasang semua. Oke lor, ini tinggal pemasangan untuk ring dan pemasangan timing bel. Dan penyebab utama dari kekalahan gigi timing juga gigi pompa oli itu awal mulanya itu dari ini, karena ini enggak dipasang, sehingga menyebabkan ada space atau celah jarak, dan juga ininya juga dol. Kemudian itu maju mundur, akhirnya ringnya kemakan seperti ini. Dan puli gigi timing bel, puli semuanya itu goyangnya naik turun, maju mundur, sehingga termakan, disebabkan karena ringnya ini enggak ada, entah hilang atau gimana.
kemarin pas waktu bongkar itu emang nggak ada, mungkin tiang dulunya atau gimana ya. Dan juga ini juga udah dol, ini udah kita dapetin copotan, cuma ringnya masih dicari. Jadi ini kita ganti juga, dan ini kita kembalikan asal seperti ini biar nggak goyang lagi untuk pulinya. Ini udah terkumpul semua, tinggal kita pasang. Oke, kita pasang dulu ya lur. Oke, semuanya udah terpasang ya lur, terpasang sudah semuanya. Dan ini udah kita lihat gini, udah secara visual nggak miring, tapi nanti kita coba pakai fan belnya masih miring atau tidak. Tapi menurut saya kayaknya nggak miring, tapi ya belum tahu karena belum dicoba. Dan untuk temeng belnya udah baru, udah kita ganti semua. Ini tinggal kita masukkan. Untuk kekencangannya cukup ini aja, dilepas karena pernya kuat jadi menekan, kemudian diputar dikit gini searah biar ini agak kencang. Cuma gitu aja. Kendala yang sangat sulit itu ini ya, melepas bracket dari AC itu agak sulit. Ini tinggal pemasangan semua, dan untuk decknya kemudian kita setting untuk klepnya. Ini udah selesai, tinggal kita ganti oli, tambah oli, ganti filter, baru penutupan dan kita setting untuk klepnya. Oke, kita lanjut dulu lur. Udah kita komplitin semua lur ya, tinggal setel klep dan juga setel pengapian. Nanti kita cek semuanya. Terus untuk dinamo isinya udah kelihatan gak miring lur, udah kelihatan lurus, itu bisa dilihat udah center dan presisi, nggak miring kayak sebelumnya. Udah berhasil kita perbaiki. Terus untuk klepnya ini terlalu rapat, nggak gerak, malah yang ini nggak gerak. Ini kita ukur 30. Oh, ini longgar, dan yang ini nggak masuk. Terus ini juga nggak masuk, jadi kita ratakan ukuran 30 biar tarikannya enteng. Dan ini penyebab dari tarikan kurang pas juga panas di mesin bisa ya lur, dan suaranya pincang terus goyang getar saat idle, bisa disebabkan salah satunya dari setelan klep. Kalau untuk nozzle-nya kemarin terlalu tinggi, terus kita turunkan jadi 130. Kemarin ada yang 145, 140, ini kita pakai setelan 130. Oke, ini kita lanjut untuk penyetelan klepnya dulu. Oke ya lur, untuk kuda dieselnya udah selesai, udah finish. Ini mesinnya kita setel standar, nggak perlu yang agak kering, kita standarkan aja karena untuk kenyamanan. Dan overall semuanya udah beres, udah kita cuci bersih, sama karpet-karpetnya udah kita semprot tadi. Nah, ini adalah hasil dari suaranya, agak lebih empuk dari biasanya. Dan orangnya pun semoga puas ya lur. Ini garansi, nanti kalau tarikannya kurang enak, kurang cocok, nanti biar dikembalikan ke sini lagi dan kita setting lagi. Oke, cukup segitu dulu. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat dan nomor kontak ada di kolom deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.